Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Arbi Reptil. Salam Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Nah teman-teman, gue mau ngangkat yang lagi kontroversi nih ya. Sebenarnya kita turut berbela-sungkawa dulu untuk para korban rekaman harimau Sumatera ya. Di Lampung ada 2 korban yang gue baca di berita online. Itu ketika mereka sedang bertani teman-teman. 2 korban itu tewas diterkam harimau dan ada 1 lagi yang selamat, korban ketiga. Nah sehingga terjadilah pembakaran oleh warga di kantor polisi hutan di Bukit Barisan. Nah yang gue baca beritanya di situ adalah penampakan harimau yang kerap kali terjadi sudah mulai masuk ke wilayah pemukiman warga teman-teman. Panthera tigris sumatranus yang sekarang berjumlah kurang lebih 500 sampai 600 ekor yang tersebar dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Itu memang tersebar di beberapa daerah ya, dan habitat populasi mereka sudah mulai berkurang teman-teman. Ini turut prihatin juga, populasi mereka yang terus berkurang akibat kanopi hutan dan lain-lain yang terus berkurang juga tentunya. Nah mungkin rusaknya hutan ini mengakibatkan mangsa si harimau alaminya sudah mulai berkurang di alam, sehingga dia mulai masuk ke pemukiman warga mencari hewan ternak, hewan peliharaan. Bahkan yang gue lihat di TikTok juga dia menerkam anjing warga teman-teman. Di sini kita coba ambil tengahnya ya, bagaimana solusinya, karena ini menjadi PR bersama sebenarnya. Tidak bisa disalahkan juga polisi hutan yang bertugas di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan, karena mereka berurusan langsung dengan satwa liar yang mobile. Mobile itu artinya terus bergerak ya, karena memang sangat sulit untuk mendeteksi di mana keberadaan Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera. Harimau Sumatera dikenal sebagai harimau terganas meskipun ukuran badannya paling kecil di antara harimau-harimau lain seperti Benggala, Nepal, India dan lain-lain ya teman-teman. Harimau Sumatera badannya, fisiknya itu paling imut, tapi karakter dia paling brutal atau agresif. Nah, gue juga turut berbela-sungkawa baik di keluarga yang ditinggalkan oleh 2 korban yang diterkam harimau, karena memang di sini yang gue baca juga ada beberapa statement dari pihak pemerintah sendiri dan warga. Katanya memang warga tidak suka karena pihak polisi hutan bergerak sangat lambat untuk menangani harimau Sumatera yang sudah mulai masuk ke pemukiman warga. Tapi di situ pihak polisi hutan atau balai konservasi juga sempat membantah bahwa warga yang sudah mulai masuk ke wilayah Taman Nasional yang merupakan memang habitat dari harimau Sumatera. Nah ini jadi polemik yang luar biasa ya teman-teman, karena mau nggak mau warga juga pasti kebutuhannya terus bertambah, sehingga lahan pertanian mereka mau nggak mau juga harus meluas ya. Mungkin masuk juga ke sebagian di hutan pemanfaatan itu sudah mulai lebar ke hutan lindung, sehingga konflik ini tidak bisa dicegah teman-teman. Untuk saya yang tinggal di Pulau Jawa, selama ini konflik paling dengan ular ya, warga-warga sekitar Pulau Jawa. Tapi teman-teman atau saudara-saudara kita di Sumatera, konflik mereka cukup berat teman-teman, dengan harimau Sumatera, dengan orang hutan dan juga gajah. Nah ini yang menjadi PR kita bersama ya. Daerah Taman Nasional mungkin memang sudah terukur secara rapih nih di pemerintahan atau KLHK ya, atau Kementerian Kehutanan. Di sini harusnya kita cari tahu dulu bagaimana, kenapa si harimau Sumatera ini sudah mulai masuk ke wilayah pemukiman warga. Karena pada dasarnya satwa liar itu takut dengan manusia, tapi akibat banyak faktor ya, terutama menurut gua adalah rusaknya habitat mereka sehingga makanan alaminya hilang. Si harimau sudah mulai introduce masuk ke dalam pemukiman warga. Karena di situ paling gampang dia mencari mangsa, baik hewan ternak ataupun hewan kesayangan yang ada di sekitar pemukiman, seperti anjing, kucing dan lain-lain teman-teman. Cuman sangat disayangkan terjadi 2 korban jiwa yang jatuh akibat serangan harimau Sumatera. Ya, ketiga ada, cuman alhamdulillahnya masih selamat teman-teman. Cuman ada beberapa luka sobek akibat terkaman harimau. Di sini pemerintah sudah melakukan pemantauan harimau Sumatera menggunakan drone. Tapi memang keberadaan kucing besar ini sangat sulit dideteksi di mana mereka mobilisasi mobile ataupun di mana mereka mengeksplor tempat mencari makan teman-teman. Dan bahkan yang gue baca juga di beberapa berita bahwa Balai Konservasi atau Taman Nasional Bukit Barisan sudah menghubungi Taman Safari Indonesia untuk membantu mengevakuasi atau merelokasi harimau Sumatera yang
sudah mulai masuk ke dalam lingkungan warga ya teman-teman. Sebenarnya ini kita jadi polemik ya. Yang salah satunya adalah kita melindungi nyawa manusia tentunya, karena nyawa begitu berharga. Kemudian yang satunya lagi, konflik ini terjadi dengan satwa yang dilindungi pemerintah. Ya, jadi membunuh harimau pun menjadi hal yang salah dan bisa dipidanakan. Tapi di sini kita berpikir tentang nyawa manusia yang lebih berharga dibandingkan undang-undang yang berlaku yang melindungi si harimau yang tercatat di PP nomor 7 tahun 99 P106 kalau nggak berubah ya teman-teman. Panthera tigris sumatrae termasuk spesies dilindungi karena memang habitatnya terus berkurang, populasinya terus berkurang. Nah, kemungkinan di sini saya menyarankan sebenarnya sih teman-teman yang pro di harimau ya, mungkin Dokter Ligaya ini teman saya sendiri, salah satu dosen di IPB, dia merupakan pakar harimau, mungkin bisa mendeteksi di mana jalur harimau itu moving atau area lintasnya harimau itu di mana. Karena beberapa kali juga gue baca di berita, jadi ditemukan di jalan lintas Sumatera teman-teman. Ini sangat membahayakan pengguna jalan ya, dan membahayakan harimau tersebut juga karena bisa tertabrak kendaraan. Nah, mungkin bisa dipancing dengan mangsa atau BKSDA pun katanya sudah menyiapkan beberapa kandang jebak, tapi belum juga membuahkan hasil. Beberapa jejaknya juga ditemukan, yaitu dia balik lagi di bagaimana karakteristik si harimau Sumatera ini. Mungkin teman-teman yang mengerti bagaimana karakter harimau, mungkin dia menentukan arah angin mencium bau mangsa atau seperti apa, mungkin bisa turut serta membantu polisi hutan di Bukit Barisan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ini teman-teman. Karena kita berada di tengah-tengah yang menjadi dilema bersama nih ya kan, melindungi nyawa manusia yang sangat berharga, kemudian tetap menjaga populasi dari Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera yang memang populasinya terus berkurang. Konflik ini bukan sekali dua kali terjadi, sudah mungkin sangat sering terjadi, cuman karena media sosial yang sekarang begitu cepat, jadi konflik yang baru-baru belakangan ini langsung viral ya. Dan adanya penyerangan juga di kantor polisi hutan Bukit Barisan menjadi satu yang sangat disayangkan ya, karena di sini kita sama-sama mengendalikan bagaimana satwa liar itu tetap hidup di alamnya tanpa harus harus masuk ke pemukiman warga. Nah, teman-teman yang mengerti akan karakteristik, mungkin pernah memelihara satwa liar khususnya kucing besar, atau teman-teman yang mengerti bagaimana karakternya, cara dia berburu, gimana dia bersembunyi, ini harusnya warga-warga di Sumatera sendiri nih yang paham ya. Ini kita sama-sama yuk kasih saran dan komentar di bawah ya, apa saja yang perlu dilakukan pemerintah tentunya, karena mereka yang berwenang dan bahkan mungkin obat bius mereka pun sudah ready ya. Terus juga sekarang masyarakat daerah Lampung ataupun daerah yang terjadi konflik dengan kucing besar ini disarankan menggunakan topeng di balik kepalanya, karena lagi-lagi satwa liar juga akan mundur ketika berpapasan face to face. Jadi balik lagi seperti zaman dulu, atau mungkin sebagian daerah masih memakai tradisi ini menggunakan topeng di bagian kepala belakang agar tidak terkam harimau dari belakang ya teman-teman. Karena tipenya harimau itu adalah dia itu hunting atau tipenya itu mengendap-endap, bukan battle face to face. Nah, jadi teman-teman yang mengerti karakter kucing besar khususnya Panthera tigris boleh komen. Nah, mungkin nanti sama-sama kita pecahkan masalah ini tanpa merugikan pihak manusianya sendiri, karena sudah 2 nyawa melayang, dan tetap menjaga kelestarian dari Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera. Oke teman-teman, saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena di sini lebih banyak yang berwenang adalah pemerintah yang menangani konservasi harimau Sumatera, serta LSM-LSM yang mungkin mengerti karakteristik mereka. Dan teman-teman yang pro dan ngerti pokoknya untuk si kucing besar ini, mohon dibantu komen, siapa tahu kebaca ataupun langsung bisa dilakukan teknisnya seperti apa agar harimau ini segera dievakuasi atau direlokasi kembali lagi ke Taman Nasional dan tidak lagi masuk ke dalam pemukiman masyarakat dan merugikan masyarakat Lampung khususnya ya teman-teman, atau Bukit Barisan. Oke teman-teman, sampai sini dulu edukasi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, salam edukasi. Bye-bye.